bagaimana jejak digital Mahfud MD di berbagai platform media sosial, tentu kita menjadi lucu sekaligus miris gitu ya, melihat apa-apa yang disampaikannya di tempo hari kemudian berbeda dengan apa yang dilakukannya sekarang. Saya kira di beberapa video saya sebelumnya pun sempat saya naikkan itu video-video Pak Mahfud di zaman-zaman sebelum beliau menjadi Menko Polhukam, karena kita tahu beliau salah satu orang yang sangat kritis terhadap pemerintahan sebelum beliau masuk ke pemerintahan. Seperti yang ini, berita dari Republik Merdeka ya. Judulnya Jejak Mahfud MD _2. Dulu anggap Habib Rizik dicari-cari kesalahan, lalu bubarkan FPI dan kini izinkan lagi. Bolak-balik ini kayak setrikaan. Kita simak kabarnya ya. Republik Merdeka. Sepak terjang Mahfud MD antara kini dan dulu seakan berbeda, khususnya ikhwal Habib Rizik Syihab dan ormasnya Front Pembela Islam (FPI). Pada medio 2017 silam, tepatnya saat Mahfud belum masuk kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, ia cukup kritis soal penegakan hukum terhadap Habib Rizik Syihab. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 ini pernah berkomentar bahwa ada upaya yang mengesankan mencari-cari kesalahan imam besar FPI tersebut. Kesan itu tidak bisa dihindari. Kesan seakan-akan Habib Rizik dicari-cari kesalahannya. Tetapi kalau memang ada bukti, tak apa-apa. Tapi bisa saja kesan tidak bisa dihindari. Saya juga punya kesan seperti itu. Tapi kan kesan itu tidak selalu benar. Lihat faktanya saja, kata Mahfud usai diskusi di kampus Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Sabtu 20 April 2017 silam. Di pernyataan ini jelas bahwa Habib Rizik adalah orang yang sama seperti kebanyakan masyarakat di Indonesia yang mempertanyakan kesan yang kuat bahwa seolah-olah Habib Rizik ini dicari-cari terus kesalahannya. Dan apa yang terjadi hari ini? Nah, publik melihat Pak Mahfud MD lah yang sedang berupaya mencari-cari kesalahan Habib Rizik, atau minimal ada yang memerintahkan beliau untuk mencari-cari kesalahannya. Ini juga sama, kesan Pak. Belum tentu benar juga. Maka pembuktiannya ya harus melalui jalur hukum, jalur pengadilan. Mudah-mudahan kita berharap pengadilannya fair, pengadilannya benar-benar berjalan sesuai dengan kode etik hukum ya. Karena kan Pak Mahfud sendiri yang bilang dulu gitu bahwa pasal itu bisa dicari-cari benar salahnya gitu kan, tergantung bagaimana pesanan. Ngeri kali itu. Namun kini ia justru disorot publik berkenaan dengan penegakan hukum terhadap keberadaan ormas yang telah berdiri sejak tahun 1998 tersebut. Melalui jabatannya di Kabinet Indonesia Maju, Menko Polhukam ini resmi mengumumkan pelarangan terhadap segala aktivitas FPI. Ia bahkan menyebut FPI telah resmi bubar secara de jure sejak 20 Juni 2019. Ya saya kira ini sih sudah difahami ya. Rakyat jelata pun paham kalau secara de jure memang sudah tidak ada dari tahun lalu karena memang tidak diperpanjang. Dan tidak diperpanjangnya pun bukan karena ketidakmauan FPI tempo hari kan, tapi karena memang prosesnya menjadi rumit dan berbelit-belit. Alasan pelarangan tersebut karena FPI dianggap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, razia sepihak hingga provokasi. Ya alasan ini kan memang yang dipertanyakan. Kapan terakhir FPI melakukan sweeping? Itu kan sudah bertahun-tahun lamanya. Kenapa baru disoal sekarang? Dan Pak Mahfud pula yang menyampaikan itu di depan publik atas nama negara. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Tegas Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Rabu lalu 30 Desember. Nah, padahal hari ini banyak pakar hukum mengatakan bahwa sebagai sebuah organisasi tentu tidak ada aturan untuk pembubarannya karena memang tidak terdaftar. Sontak pengumuman ini pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ditambah pasca pengumuman tersebut, markas FPI di Petamburan Jakarta disatroni dan segala atribut berbau FPI dicopoti oleh aparat hukum. Tak hanya itu, polemik juga makin menyeruak tatkala pemerintah menarik lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN 8) di Megamendung Bogor, Jawa Barat.
yang terdapat bangunan pondok pesantren Markas Syariah pimpinan Habib Rizik Syihab. Kini, sikap Mahfud MD kembali menuai pertanyaan saat Front Pembela Islam berubah nama menjadi Front Persatuan Islam, FPI juga singkatannya ya. Pasca membubarkan dan melarang kegiatan FPI lama, Mahfud mempersilahkan didirikannya FPI baru yang diisi oleh tokoh-tokoh FPI lama. Ada yang tanya, bolehkah orang mendirikan Front Pejuang Islam? Boleh saja, asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum. Jelas Mahfud di akun Twitternya Jumat 1 Januari 2021. Jadi saya kira menjadi jelas di sini posisi menentukan pernyataan politik, pernyataan hukum. Ketika berada di luar, kemudian Pak Mahfud menjadi sangat kritis terhadap pemerintah. Tapi ketika berada di pemerintah, justru Pak Mahfud melakukan apa yang beliau kritisi di zaman dulu. Jadi ini seperti mengkritik diri sendiri, otokritik. Saya kira itu sih bagus ya, sebetulnya dalam konsep psikologi otokritik itu luar biasa bagus. Kemampuan untuk mengkritisi diri sendiri, mampu melihat apa yang kurang dalam diri sehingga kemudian menjadi tahu bagaimana cara memperbaikinya. Begitu ya. Kalau kita tidak tahu apa yang harus diperbaiki, ya bagaimana cara memperbaikinya. Hanya soalnya ini dalam konteks Pak Mahfud agak sulit. Karena mengkritisi dulu baru melakukan yang dikritisinya. Harusnya kan melakukan dulu, kemudian dia mengkritisi apa yang telah dilakukan. Ya, harapan kami sih rakyat jelata yang pernah melihat sosok Mahfud MD sebagai seorang tokoh yang kritis terhadap pemerintah dan sekarang berada di pemerintahan, tentu kita berharap banyak bahwa Pak Mahfud kemudian diingatkan kembali dengan kata-kata yang banyak sekali diucapkannya ketika beliau berada di luar pemerintah. Kemudian beliau mulai berani melakukan otokritik itu. Kemudian beliau berani melakukan pembenahan dari dalam, dari jajaran kementeriannya. Kalau memang bisa begitu kan keren sekali itu. Membereskan dari dalam tentu itu akan jauh lebih efektif dibandingkan dari luar. Ya dari luar memang gimana caranya ya, selain memberikan kritikan, memberikan masukan, saran. Tapi kalau dari dalam ini kan sebagai pelaku pembersihannya, seperti yang diharapkan juga kepada Menteri Ibu Risma ya, untuk bersih-bersih di dalam Kementerian Sosial.